Kami tadi malam baru berangkat dari Jakarta tuh jam 12. Tiba-tiba nyampe di sini jam 3.17. Jadi kita bersyukur satu hal yang luar biasa rupanya. Jadi saya nggak tahu apakah mereka tetap mengikuti kebaktian Reformanda lewat daring ya. Lewat IT, mudah-mudahan saja. Dan firman Tuhan bagi kita diambil seringkali ini disebut ayat agung, nats agung, perintah agung, semua serba agung lah ini. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ya, semuanya agungnya firman Tuhan. Dari mulai Kejadian sampai Wahyu. Tiada mungkin kekhususan-kekhususan sendiri. Kita dengarkan bersama-sama. Pengutusan murid-murid. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam kuasa Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, tema kita ditetapkan kantor pusat lewat almanak itu bersaksi menyangkut Trinitas. Ya, gabe si tindangi ni debata si tulusada menjadi saksi Allah Tritunggal. Dan karena ini khotbah ini akan terbagi dalam dua bagian. Yang pertama menyangkut Tritunggal, yang kedua menyangkut tugas dari gereja yakni marturia tadi itu. Ada pemahaman yang terus-menerus yang bahkan sepanjang hidup gereja enggak selesai, yakni menyangkut Trinitas, Tritunggal. Ya. Itu makanya selalu diingatkan pertama-tama oleh tiap ini, terutama sejak zaman abad keempat lah ya, itu oleh Agustinus dari Hippo ya, yang banyak mempengaruhi, banyak bergulat ya, yang mengatakan crede ut intellegas, percaya dulu supaya mengerti. Juga fides quaerens intellectum, beriman dulu baru memakai akal budi. Jangan seperti kalangan matematik ya, atau ilmu-ilmu pasti ya, dipahami dulu baru percaya. Ini berbeda. Soal keyakinan itu bisa disebut ada unsur rasionalnya, tetapi lebih banyak irasionalnya. Namanya juga kerohanian, bukan kejasmanian. Jadi pemaknaan kerohanian, spiritualitas itu mencakup totalitas dari manusia. Ada yang dipahami menyangkut Tritunggal itu disebut Trinitas et intra, yang artinya persekutuan di dalam Tritunggal itu ya, pada dirinya. Tetapi ada juga disebut Trinitas et extra, yakni suatu persekutuan yang menyebar menyelamatkan dunia. Jadi dua itu. Namun kalau kita mencoba mencapai suatu hakikat dari Allah yang Tritunggal itu,
kita mesti menyadari siapakah kita. Yang pertama dan mungkin yang utama lah ya, kita ini adalah yang disebut orang juga homo viator in via. Homo viator in via artinya manusia peziarah yang sedang melintasi jalan. Artinya apa? Ada ujung dari tiap jalan. Dan selagi kita hidup, itu disebut homo viator in via. Pengertian yang bisa kita tempuh dalam hubungan dengan Trinitas itu adalah kita terus berjalan kepada pencapaian penyempurnaan pemahaman itu ketika di ujung dari ziarah itu. Bagaikan kita sekarang mau berjalan ke sebuah tempat. Entah itu sudah menjadi rute yang pernah kita tempuh atau belum. Dalam pengertian homo viator in via itu, dalam pemaknaan akan Tritunggal, Allah tiga yang esa itu, ya harus ada yang disebut mengalami. Mungkin mengalami lewat akal budi belum pada titik pencapaian. Karena manusia memang dicipta terbatas. Tetapi dari pemaknaan spiritualitas, kita sungguh-sungguh sudah menikmati malah Allah yang mencipta dan memelihara. Yesus yang menjadi juru selamat dan perantara, medium. Roh Kudus yang menjadi penuntun dan pembimbing kita. Meskipun kita tidak memiliki guru, kita boleh melaksanakan kegiatan perjalanan kehidupan. Dengan keyakinan itu kita bisa mendapat insight, pencerahan, suatu tuntunan. Ya hingga kita boleh bersekutu di Reformanda ini juga. Siapa sih yang bikin itu? Tetapi ada semacam pemaknaan spiritualitas kita. Nah dalam homo viator in via ini, kita nggak mungkin beranjak di sini dengan pemahaman A, tiba di sana dengan pemahaman A. Enggak. Kita berjalan 100 meter akan ada peristiwa. Entah itu bunga yang kita lihat, atau pasir yang kita injak, atau sesuatu yang kita tidak bisa duga, bahkan kita tidak tahu, tetapi ada sesuatu dalam tiap langkah perjalanan kita. Itu artinya akan ada sesuatu yang baru, pemaknaan yang baru akan lahir dari proses ziarah in via itu. Kita yang beriman berada dalam situasi itu. Hit et nuns katanya. Dalam situasi kita sekarang ini pun begitu. Jadi pemahaman menyangkut hakikat Trinitas itu tidak akan pernah mencapai kesempurnaan kecuali perjalanan ziarah kita sudah pada titik pencapaian akhir. Di situ, kecuali pada melihat fungsi dari Trinitas itu yang tadi dikatakan, saya katakan mencipta dan memelihara, menyelamatkan dan menjadi medium, perantara dan juga penuntun dan pembimbing. Allah yang mencipta dan memelihara, Yesus yang menjadi penyelamat dan perantara kita, dan Roh Kudus yang menjadi penuntun dan pembimbing kita. Nah di dalam kerangka inilah terus menerus gereja homo viator in via. Akan ada
perjumpaan pada tiap-tiap peristiwa dengan Allah. Itu sebabnya kita nggak boleh berhenti. Kalau ingin tiba pada pencapaian substansi hakikat dari Tritunggal. Hidup orang beriman adalah peristiwa. Perjumpaan tiap-tiap orang percaya dengan Allah Tritunggal adalah melalui peristiwa. Itu sebabnya mulai dari anak-anak sekolah minggu diperbanyak kegiatan-kegiatan sebagai suatu peristiwa sehingga dia mengalami Allah itu. Kita nggak tahu bagaimana anak kecil yang berumur 3 bulan barangkali ya. Ini ahli kesehatan dokter baik nggak tahu. Bagaimana dia memahami orang tuanya, bapak mamanya. Ada yang mengerti itu kita, walau kita udah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak. Bapak saya punya 10 anak. Tapi apakah dia mengerti ketika saya bayi, apa pemaknaan saya terhadap dirinya? Kalau tiba pada kedewasaan yang kemudian disebut, ngajol maibana katanya kan. Tarumubi di batahon agak unik, muluso marhasohotat dope, dangjol ma dope kan. Kan itu? Aku agak sempat jadi panglatu, panglima lajang tua. Jadi setelah agak berusia hampir 40 baru menikah. Jadi sebelum saya menikah itu, walau saya udah pendeta, udah direktur departemen pemuda, di kalangan keluarga-keluarga saya bilang, dangjol ma dopeho. Ngeri banget itu. Jadi itu juga perkembangan infia anak-anak itu. Jadi dengan demikian, dalam urusan beriman itu, kita adalah anak-anak yang masih berproses terus-menerus. Berjalan, perjalanan kita menuju suatu tujuan, kita berjalan terus-menerus, akan ada yang akan kita alami secara terus-menerus juga, dan itu akan membentuk konsepsi, persepsi, dan terutama ekspresi. Pengungkapan dari pengenalan Trinitas itu. Tapi ada satu hakikat, kalau dikatakan kita segambar dengan Allah, imago Dei, banyak kali yang mencoba gimana sih rupa atau maknanya. Yang penting ada wajah Allah itu disebut dalam tradisi di Timur Tengah, di Yahudi itu barak. Lalu kemudian diarabkan jadi barokah. Di Indonesia kan jadi berkat. Kalau begitu bagaimana? Imago Dei itu segambar dengan Allah itu, gambar rupanya itu adalah berupa barak, berupa berkat, maka rupa kita pun akan menjadi berkat. Bukan soal wajahnya itu, auranya, wibawanya, kegantengannya, kecantikannya, kulit yang mulus, atau juga kulit seperti saya yang bopeng. Bukan itu. Segambar imago Dei itu, bagaimana yang ditampakkan Allah? Oh, berkat, barak, wajah, itu barak, barokah, pasu-pasu. Jadi kalau kita segambar dengan Allah, maka wajah kita pun akan menampilkan, memancarkan berkat. Nggak kutuk. Kan tanpa memberi kan bisa memberkati orang. Hanya berjumpa dengan orang saja. Saya udah agak membiasakan ke pelayan restoran bagaimana membuat dia tertawa. Kadang-kadang kalau perempuan istri saya agak cemburu itu. Ya, mau di mall bagaimana membuat dia tertawa.
mau makan, bikin yang saya butuh air putih hangat ya, sehangat hatimu. Tuh. Istri saya agak merona, kenapa ditujukan kepada pelayan ini? Kenapa tidak kepada saya? Artinya tidak hanya materi. Boleh tanya istri saya, boleh tanya teman-teman seperjalanan saya. Begitu ketemu yang melayani di restoran atau di mana, ada gerak tersendiri. Agar wajah saya menjadi wajah bara kepada orang lain. Di situ sebetulnya hakikat substansi dari Tritunggal, baik itu et intra maupun et extra. Yang kedua, Ibu Bapak, kita menjadi disebut ini perintah agung atau marturia agung dan lain sebagainya. Tetapi kita coba memahaminya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Banyak guru juga di sini ya, guru. Kata murid, disciple. Kata disciple itu juga dekat dengan kata disiplin. Kata disiplin itu berangkat dari kata ketaatan. Jadi kalau disuruh mengatakan jadikanlah mereka muridku, bagaimana membuat mereka taat? Pertanyaan kemudian adalah, apakah membuat orang taat, apalagi di era modern sekarang itu, dengan paksaan? Ataukah dengan menyogok? Tidak kan? Tetapi melalui suatu kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Intinya apa? Kejujuran yang total. Bukan karena kita lebih hebat, bukan karena kita lebih tinggi, bukan karena kita lebih pintar, bukan karena kita lebih berkuasa, lalu mampu menjadikan disciple of Jesus. Tapi itu tadi. Kejujuran itu terdiri dari kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kejujuran itu. Oh, aku gak mampu bantu kau. Serupiah pun. Tetapi waktuku bisa tersedia sama kau. Mungkin 10 jam. Open up. Open mind. Open heart. Itu akan membuat kita semua terbuka. Sesama kita, kulihat kau seperti termenung. Murhing apa bahasa Batak? Ya. Hanya sebuah sentuhan yang tulus, yang jujur, yang berangkat dari detak hati. Tuhan, mengapa dia begitu? I will touch him, her. Touch. Apakah ada satu peristiwa yang membuat dia mengalami ketuhanan melalui kita? Itu kata murid. Ajarlah. Didake. Teach. Dua itu. Mengajar itu transfer knowledge, pengetahuan. Ya kalau Parhalado jangan lihat Parhalado Pormanda agak kurang tuh. Kalau to educate, ya, mendidik itu membentuk karakter. Jadi dua itu selalu to teach and to educate. Mendidik dan mengajar. Di dalam pengertian itu, orang tua kita tidak guru, tidak mengajar, tapi mendidik. Membentuk karakter kita di rumah kan. Mama saya buta huruf. Bagaimana dia mau mengajar saya? Tetapi ungkapannya, ucapannya, anakku, apapun yang dilakukan teman
akrabmu sama kamu. Sampai kamu frustrasi pun, bahkan mungkin sampai wajahmu dia ludahi, jangan pernah putuskan ya. Itu tandanya kawan akrab. Kalau enggak kawan akrab, dia mana mau marah habis sama kamu. Ya kan gitu kan, kalau kita hanya kenal biasa-biasa aja, mana mau saya mengungkapkan perasaan saya, emosi saya dan lain sebagainya. Karena itu apapun yang dilakukan kawanmu, sahabatmu itu, jangan pernah putuskan. Bukan pengajaran itu, tapi pendidikan. Jadi dua ini harus. Ini yang dimaksud. Kalau kita memaknai ayat ini, ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ini yang paling lagi menarik, yang seringkali juga dimaknai kurang lengkap. Baptislah mereka. Baptizo, baptizein. Kalau Yohanes Pembaptis mengatakan, aku hanya dapat membaptis dengan air, tetapi yang datang di belakangku membaptis dengan roh dan api. Kita sekarang berada di mana? Di eranya Yohanes Pembaptis atau di eranya Yesus Kristus? Berarti tiga itu kita alami dalam baptisan. Dengan air pemaknaannya tubuh kita bersih, physically. Tubuh kita bersih. Jangan sembarangan ke gereja nggak mandi. Aduh, janganlah. Pemaknaan ini dipahami orang Batak di kampung kita dulu. Makanya bapak-bapak selalu datang pakai jas, ibu-ibu selalu datang pakai kebaya. Jangan sembarangan menilai itu. Orang Batak ini kalau ke gereja bawa emas, bawa gini, bawa apa. Pemaknaannya di situ. Ingin menunjukkan tubuh fisikalinya cas. Kadang-kadang dibikinlah ornamen. Kan? Lalu ada pula memang yang melampaui akal kan. Dibikin emasnya dari sini sampai sini. Kan? Lebih berat emas itu dari tangannya. Itu apalah, mutasi-mutasi ya nggak nyampe itu 5% sebenarnya. Tapi yang 95% itu karena pemaknaan, aku udah dibaptis. Fisikku udah dibaptis dengan air. Maka aku harus bersih, physically. Ya, kita diciptakan Tuhan, ya diciptakan dengan kata ujungnya baik adanya. Kan gitu. Tov, bahasa Ibraninya. Tov, baik. Pengertiannya itu sebenarnya wah gitulah. Jadi kita tampakkan. Mau ke persekutuan manapun, mau ke sekolah, ke tempat kerja, dan lain sebagainya. Sebagai yang sudah dibaptis. Yang kedua dengan roh. Dengan roh apa? Dalam pengertian yang paling lumrah kita pahami, kalau dibaptis dengan roh berarti pembersihan batin. Itu yang saya katakan tadi, tulus dan jujur kemudian lahir dari keberadaan kita yang paling dalam dan luhur. Karena apa? Sudah dibaptis dengan roh. Jadi karakter kita yang utuh itu. Baptislah mereka. Lalu kemudian dikatakan dengan api. Apa fungsi api? Kalau tubuh kita ini udah dibaptis dengan api. Pertama api itu kalau kecil bisa jadi penerang ya. Kedua menimbulkan apa dia? Kehangatan. Kan begitu. Jadi kalau kita udah dibaptis dengan api, tahu-tahu ketemu orang mau ke gereja. Kan gitu. Apalagi ada sesuatu. Mungkin di Ina ada persaingan. Di Ama ada persaingannya. Di Glorious ada. Di Abigail, di Parhalado, di tim
musik. Kan gitu. Itu berarti belum dibaptis dengan api. Karena api akan menghangatkan. Tapi pada titik tertentu dia akan membakar sampai jadi debu. Itu yang disebut membakar kejahatan. Kejahatannya yang dibakar. Jadi baptisan itu, baptizo, baptizen, physically air, roh, batin, api. Suatu pemusnahan yang jahat tetapi membangkitkan kehangatan akan kebaikan di dalam persekutuan. Jadi kalau anak-anak dibaptis seringkali dikatakan memateraikan, itu nggak ada hak gereja, nggak ada hak pendeta. Hak Tuhan itu semata-mata kita ke surga apa tidak. Otoritas absolut, prerogatif Tuhan. Kan itu? Makanya dia menyelamatkan. Ini kita bikin adalah pemaknaan teologis agar secara material mampu diraih oleh fisik, makanya bisa dirasakan dibaptis dengan air. Tapi pemaknaan substansinya adalah itu. Maka kita sekarang ini bagaimana kita menjadikan semua orang, seluruh bangsa. Jadi baptisan, membaptis mereka, tadi udah kita katakan Trinitas itu, menyangkut et intra dan et extra, ya, juga menyangkut hakikat dan fungsinya. Itu bagaimana kita menjalankan ini? Apakah ini bentuk pengkristenan? Kristenisasi? Menurut saya tidak. Tetapi pada substansinya. Beberapa kali dalam pergaulan termasuk mungkin kawan-kawan, apalagi kalau saya bawa dongan Pardijabu, selalu saya katakan ada satu orang yang luar biasa bagi saya, bahkan melalui kependetaan saya. Udah meninggal beliau. Tetapi kalau Natal pun dulu, ya dia presiden, dia hadir di acara ibadahnya. Kalau sekarang kan setelah selesai ibadah, baru dia masuk. Akhirnya perayaan itu jadi dua. Perayaan ritual dan perayaan, nggak tahu aku namanya, formal ya. Nah, kan gitu. Kalau dia nggak, dia masuk situ. Dia dengan lebih jago menyanyikan lagu joyful. Tahu joyful? Kesukaan yang ceria. Itu di ruang kerjanya. Dia putar itu. Itu yang namanya Abdurrahman Wahid. Gus Dur. Wah, lebih pendeta ini dari aku. Dan dia buktikan itu. Dulu ada 6 ibu-ibu, kalau yang pernah ke Tarutung, itu gerejanya 2 lantai. Dulu itu. Ibu-ibu dijatuhkan oleh aparat. Peng, peng, peng. Karena SSA. Itu bulan Juni tahun 93. Saya masih ingat betul. Waduh, kemudian ditakut-takuti. Lalu saya bawa ke Komnas HAM. Lalu saya telepon beliau waktu itu. Boleh enggak berjumpa? Ada enggak waktu Gus Dur? Jam berapa mereka bisa? Saya agak bingung. Kan? Karena bingung jadi orang bodoh. Gus Dur, saya akan bawa mereka dulu ke Latuhar Hari, Komnas HAM, lalu nanti kan ke LBH di Diponegoro, lalu nanti baru ke Keramat ke rumah Gus Dur. Oh gitu ya. Jam berapa mereka bisa? Katanya lagi. Biasanya kan kita bertanya pada orang penting itu yang menentukan waktu. Oh jam 2, ya udah jam 2. Waktunya ditentukan oleh orang yang akan dia layani. Saya pendeta aja sekarang sudah ditanyakan, pukul 3 Mang. Oh bisa ya nanti ya aku ada ini jam 5 ya. Ini dia balik.
Lalu ketika bertemu ibu-ibu yang dari kampung itu, mana tahulah mempertanyakan soal politik, soal konsep. Tapi dia tanya, Bapak Gus Dur, kenapa Bapak pakai sandal? Aku udah stres. Hai, pertanyaanmu ke orang penting begini di Republik kok itu. Tapi coba. Dia bilang, ini saya mendapat cerita. Tapi saya tanya nih ke ahli-ahli muslim, apakah itu di Al-Quran atau di hadits atau di sunnah, mereka nggak tahu. Tapi cerita ini nyata bulan Juni 93. Satu ketika Nabi bersama kawan-kawannya melakukan perjalanan. Di tengah jalan ketemu Bilal. Kita nggak tahu itu Bilal kan? Bilal itu selalu orang miskin yang bek. Ketemu Nabi, lalu Nabi bilang, sebentar ketemu, lalu berlangsung. Lalu tiba jam sholat terlaksana. Kepada pengawalnya dia bilang, begitu Bilal itu tiba, pada kesempatan pertama, jangan tunggu detik apalagi menit, langsung bawa kepada saya. Lalu beneran, nabinya jadi lagi sholat, Bilal datang, ya pengawal diperintahkan langsung. Sholatnya terganggu kan. Dan Gus Dur menyampaikan itu ke ibu itu. Ibu, komunikasi Nabi dengan Tuhan itu hanya bisa diputus oleh orang miskin. Bilal itu. Bukan kekuatan, bukan kekuasaan, bukan kemewahan, bukan kekayaan. Ini yang kita mesti lakukan sebagai yang disebut pergilah, ajarlah dan baptislah agar orang bersih, agar orang sungguh-sungguh batinnya bersih, agar orang sudah dikenai api, dibaptis dengan api sehingga menimbulkan kehangatan. Kalau ini dilakukan sebagai program utama dari tiap gereja di Indonesia itu yang namanya intoleransi bakal tidak ada. Kesalahan fatal kita menyangkut Matius 28 ayat 16 sampai 20 ini adalah kita menjabarkannya secara internal, tidak ke seluruh bangsa. Karena itu pergilah, go, eklesia, ekskaleo, dipanggil dari dalam keluar, pergilah. Pemaknaannya bukan sekedar menjadikan orang Kristen, tetapi isinya, mindsetnya, karakternya, karakter Kristen. Mana yang kita murai? Intoleransi hilang, kerjasama akan baik, bangsa akan maju. Sebab salah satu yang pasti saya pastikan melalui pergumulan iman dan pengetahuan saya, kalau hubungan antar umat beragama di suatu bangsa enggak harmonis, sampai kapanpun bangsa itu enggak bakal maju. Lihat seluruhnya. Tetapi tiap-tiap bangsa yang harmonis, ya, agama menjadi jalur-jalur pembentuk sosiologi dari komunitas. Agama menjadi insight, inspirasi, mendorong orang untuk berprestasi dan terutama membangun relasi-relasi yang penuh kehangatan dengan keyakinan yang penuh total bahwa semuanya adalah ciptaan Tuhan yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, seluruh alam semesta dan isinya manusia. Amin. Allah Bapa kami bersyukur untuk pemaknaan menyangkut keberadaan Tuhan dan juga perintah Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan.
Dan biarlah kami, ya Tuhan, yang sudah dibaptis dengan air, dengan Roh-Mu dan api daripadamu, dapat semakin bertumbuh, berkembang dengan hebat dan dahsyat. Jemaat Reformanda yang terberkati. Kami berdoa untuk semua yang sakit. Tuhan tolong, berlari-larilah Kau Tuhan menghantar kesembuhan penuh. Juga yang bersuka cita karena ulang tahun, Tuhan juga tambahkan hal-hal yang terbaik. Juga yang dikaruniakan anak Amang Manurung dan Ibu Padang, Tuhan pelihara, berikan kesehatan yang penuh, dan tambahkan kemampuan orang tua untuk mendidiknya, untuk mengajar, membaptisnya. Dan kami semua, mulai dari Parhalado sampai sekolah minggu, para jemaat senior, Tuhan berikan kebutuhan-kebutuhan objektifnya. Dan terutama kemampuan untuk melaksanakan perintah Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya, hidupkan dalam ketaatan dengan firman. Terpujilah namamu, ya Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil menyerahkan persembahan. Para duta besar kita akan bernyanyi memimpin kita.